Mata pelajaran apa hari ini? Pagi, Pak. Sebelumnya mata pelajaran apa? Pagi juga, Pak. Tentang Tentang Lina. Perlinahan. sekarang kita belajar tentang peradaban Islam sejarah. Tapi sebelumnya ada yang tidak hadir ini? Ada, Pak. Berapa orang? 2, Pak. Dua orang. Untuk pertemuan sebelumnya apa yang kita bahas? Tentang zina. Zina? Oh, oke. Coba perbaiki dulu kembali ini. Di belakang. Selesai. Ini siapa yang dulu di sini? Rahman. Itu cepat. Ini. Ayo, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo, Pak. Saya namanya, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini tentang sejarah, karena ini biasanya siswa itu agak bosan kalau sejarah. Jadi sebenarnya dulu kan. Ini Pak. Jadi, baik. Baik. Peraturannya dalam video saya, kalau saya bilang tepuk satu kali, Iya, Pak. tepuk dua kali, dan seterusnya. Tapi kalau saya tidak bilang tepuk, jangan tepuk. Oke? Paham? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Ini tidak konsisten, saya tidak bilang Ada tepuk. tepuknya. Kalau saya tidak bilang tepuk, jangan tepuk. Oke? Tiga. Paham? Paham. Tepuk satu. Di sini saja. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tiga. Oke. Sekali lagi. Tepuk satu, tiga. Mantap, Pak. Bapak. Oke, nah, konsentrasi makanya. Ya, Pak. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dua. Oke, dulu. Berhubung mati lampu, jadi kita tidak bisa tampilkan di atas. Lihat saya. Kelihatan? Oke. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik sekalian, kita kembali belajar, melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa agar proses pembelajaran yang kita lakukan dapat dirahmati dan diberkahi Allah. Jadi siapa kita kelasnya? Oke, pilih doa. Doanya doa sebelum belajar. Kau bisa ini, paham? Oke, mulai. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Oke, baik. Pembelajaran hari ini kita akan fokuskan kepada pembahasan sejarah, yakni periode Islam atau peradaban Islam di masa modern. Ada yang tahu peradaban Islam di masa modern? Sebelum kita jauh melangkah ke sana, kita lihat dulu peradaban Islam dan peradaban. Islam dan peradaban Islam sangatlah jauh berbeda esensinya dengan peradaban sebelum datangnya Islam. Misalnya pada peradaban pada
zamannya Nabi Muhammad SAW itu beda sekali dengan peradaban sebelum datangnya Nabi atau orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah yang masih dalam kebodohan, pemahaman ilmu kurang. Tapi setelah datangnya Rasulullah diangkat jadi Nabi, maka ilmu pengetahuan semakin berkembang. Tidak hanya itu, politik juga berkembang. Adanya kekhalifahan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa dilihat sendiri satu bukti sejarah Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Umar bin Khattab di Yerusalem, di tepatnya di Palestina sekarang yang sedang dijajah oleh Zionis Israel. Inilah masjid pertama yang dibangun oleh Umar bin Khattab, yang dimana bangunannya ini diceritakan oleh arsitektur bahwasanya gabungan antara dua kebudayaan, yakni kebudayaan Persia dan Romawi. Jadi Islam tidak merubah kebudayaan itu, tapi Islam meningkatkan, menjadikan budaya itu sebagai kekayaan dari peradaban itu sendiri. Al-Aqsa sendiri adalah masjid yang dibangun Umar bin Khattab, yang sering kita sekarang yang kita ketahui Masjidil Aqsa itu adalah yang kubah warna kuning itu, ternyata bukan. Itu adalah Dome of the Rock, yang dimana dulunya itu adalah gereja. Tapi Umar bin Khattab pernah disuruh untuk sholat di situ, tapi dia tidak mau. Jadi makanya dia membuat masjid tepat di belakang dari kompleks, masih dekat dari Dome of the Rock itu, yang sekarang sedang mau diambil kekuasaannya oleh Zionis Israel. Inilah bukti bahwasanya peradaban Islam itu tidak mengusik kebudayaan, tapi dengan kebudayaan yang ada, Islam itu menjadi kaya dari segi peradaban. Contohnya ini, yang lebih dekatnya lagi, menara masjid di Kudus, di Jawa. Masuknya Islam di Jawa tidak terlepas dari kebudayaan sebelumnya, yaitu kebudayaan Hindu dan Buddha. Kalian bisa lihat sendiri monumennya, bangunannya bagaimana. Memang kayak kehindu-hinduan, di Jawa-Jawaan, dan masih ada beberapa candi-candi yang seperti menggambarkan ini adalah tempat beribadahnya orang-orang Hindu dan Buddha. Maka dari itu Islam masuk di Jawa tidak dengan menghilangkan budaya, karena budaya itu ada sebelum datangnya Islam. Tapi dengan budaya itu Islam jadi kaya akan peradaban. Oke, selanjutnya Islam atau peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Periode klasik di tahun 650 sampai 1250, yang dimana pada masa klasik, masa kejayaan Islam di antara tahun 650 sampai 100 Masehi. Disinilah masa keemasan Islam, masa kejayaan Islam, masa dimana Islam sedang bertumbuh dengan signifikan. Artinya Islam itu dalam segi bidang ilmu pengetahuan semakin bertambah, bidang politik juga, adanya khalifah-khalifah pada masa itu. Tapi di antara tahun 1000 sampai 1250 terjadi integrasi, terjadi adanya ketegangan, mulainya goyah peradaban Islam pada saat itu, sampailah masuk kepada periode pertengahan antara 1250 sampai tahun 1500, di mana periode ini masa kemunduran Islam. Pada periode inilah mundur Islam. Pada periode pertengahan antara tahun 1250 sampai 1500 dan 1500 sampai 1800 tumbangnya kerajaan Islam terbesar di sana, yakni kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mongol di India. Inilah yang membuat
kerajaan yang membuat peradaban Islam itu mulai hancur, mulai goyah, dan adanya indikasi dari Barat atau Eropa. Sebelum kita melangkah ke periode modern, kita tahu dulu apa penyebab dari kemunduran Islam pada masa klasik dan masa pertengahan. Ada 2 faktor. Saya punya HP. Ada 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, konflik politik. Pada masa itu, konflik politik, persaingan antar khalifah, perselisihan antar khalifah, perebutan kekuasaan, sampai kepada lemahnya sistem pertahanan dari para pejuang-pejuang Islam pada zaman itu. Karena konflik politik itu tidak ada kepentingan lain kecuali konflik politik, maka peradaban Islam pada saat itu tidak lagi jadi prioritas. Akan tetapi belajar kepada konflik politik ini, masing-masing orang ingin menjadi khalifah, masing-masing orang ingin terlibat dalam kekuasaan. Maka itulah salah satu yang menjadi faktor mundurnya peradaban Islam pada masa klasik dan masa pertengahan. Yang kedua, persaingan antar kelompok. Persaingan antar kelompok. Nah, ini juga yang mempengaruhi kemunduran Islam pada masa itu, di mana persaingan antar kelompok. Ada kelompok Sunni dan Syiah yang saling bersaing. Persaingan antar mazhab, perbedaan mazhab. Ada 4 mazhab kan, itu yang saling, semua pada saat itu tokoh-tokoh besar, elit-elit besar pada masa itu saling bertentangan, berbeda pendapat. Dan adanya kemunduran Islam karena persaingan ini antara kebudayaan juga, antara Arab, Turki, dan Persia. Pada masa ini, integrasi moral, hilangnya moral dari para elit politik pada masa itu, di mana di situ banyaknya korupsi, gaya hidup hedon, dan tidak lagi mementingkan tentang perubahan atau modernisasi, tapi sibuk untuk memperkaya diri. Maka itulah yang menyebabkan kemunduran. Stagnasi pemikiran. Pemikiran sudah tidak dianggap penting pada saat itu. Pemikiran hanya difokuskan pada tajdid, yakni mengikuti yang sebelumnya. Bukan lagi ijtihad, tapi tajdid. Nah, artinya tajdid ini hanya mengikuti apa-apa yang sebelumnya sudah ada, tapi tidak ada pemikiran baru akan hal-hal yang bisa dikembangkan ke depannya. Maka itulah yang menjadi perubahan atau kemunduran Islam pada masa itu. Yang faktor eksternalnya, serangan Mongol pada abad ke-13, serangan di bangsa Mongol diserang di Baghdad, Irak. Maka itulah yang membuat juga kemunduran Islam. Banyaknya konflik pada masa itu, maka bangsa-bangsa asing Eropa bisa masuk untuk intervensi asing, mengintervensi masuk dengan menjajah negara-negara Islam pada saat itu. Perang salib, begitu juga perang salib dan kolonialisme Barat, di mana kolonial dari Barat masuk ke negara-negara Islam untuk menghancurkan Islam, sampai-sampai identitas Islam tidak ada pada saat itu, hampir lemah sekali. Oke, selanjutnya kebangkitan Islam pada masa modern. Barulah pada fase ketiga, periode modern, antara tahun 1800 sampai sekarang, kita bisa rasakan ilmu pengetahuan, teknologi yang semakin meningkat. Itu tidak terlepas dari
semua kerja-kerja masyarakat atau kerja-kerja para khalifah-khalifah pada zamannya, di mana kebangkitan Islam pada masa itu dipelopori oleh beberapa elit-elit atau tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar. Dan ada 3 faktor yang melatar belakangi modernisasi, yakni pemurnian ajaran-ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang elit-elit atau tokoh-tokoh besar ini merasakan bahwasanya unsur-unsur asing atau budaya-budaya barat lah yang membuat kemunduran bangsa-bangsa Indonesia, bangsa Islam pada saat itu. Maka itulah faktornya, pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing. Yang kedua, menimba gagasan pembaruan ilmu pengetahuan dari barat. Menimba ilmu dari barat karena barat pada saat itu sudah merdeka, sudah canggih ilmunya, sampai dikatakan bahwasanya pertama itu dia menemukan mesin uap yang dimana dia bisa membuat kapal dan dia bisa menguasai sektor ekonomi pada masa itu karena dengan perdagangan lewat laut, karena dia menemukan mesin uap. Maka itulah para tokoh-tokoh Islam pada masa itu mengirim pelajar-pelajar yang dari Mesir, Turki, negara-negara Islam lah pada saat itu untuk menimba ilmu ke barat atau ke Eropa. Dan yang terakhir, kondisi negara-negara Arab, Mesir, Turki masih di bawah jajahan Portugis atau Prancis, Eropa. Ada beberapa tokoh, ini beberapa tokoh yang mempelopori kebangkitan Islam pada masa modern. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha dari Mesir, seorang yang cerdas, seorang yang berintegritas dan dipercaya. Pada saat itu dia gagasannya luar biasa dan betul-betul dia pernah diangkat menjadi walinya Turki karena dia membebaskan Turki dari penjajahan Eropa. Jadi dia dianggap sebagai wali di Turki padahal dia orang Mesir. Dan salah satu gagasannya adalah modernisasi militer, yakni tadi itu menggagas atau mengirim pelajar-pelajar dari Mesir untuk mengabdi kepada atau belajar di Eropa, agar supaya ketika dia pulang kekuatan militer Indonesia, kekuatan militer Mesir atau negara Islam pada masa itu bisa berkembang. Di bidang pendidikan dan ekonomi. Di bidang pendidikan dia membuat sekolah militer, sekolah pertanian, pokoknya sekolah seperti itu. Sekolah militer, pertanian, perdagangan, ekonomi, dan segala hal. Intinya dia betul-betul ingin mensejahterakan Mesir pada masa itu. Yang kedua, Jamaluddin Al-Afghani dari Al-Afghani saja kita sudah tahu dia berarti orang Afghanistan, tapi dia lama dia berpindah-pindah karena dia orang cerdas. Maka dia berpindah-pindah. Dan dia di Mesir, dialah salah satu pencetus gagasan pan-Islamisme yang sekarang kita tahu bahwasanya persatuan umat Islam sedunia. Persatuan umat Islam dunia, dia yang mencetuskan hal tersebut. Pan-Islamisme. Pan-Islamisme, dia persatuan umat Muslim, dia yang menggagas hal tersebut karena dia merasa bahwa sebelum ini ada beberapa hal yang mendasari kenapa Islam itu mundur, karena perpecahan. Jadi dia ingin mengembalikan citra Islam itu dengan persatuan. Yang kedua, dia juga yang menggagas tentang perlawanan kolonialisme. Dialah menggagas itu, dan kesetaraan gender atau biasa disebut kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu setara dalam hal pemikiran, kebebasan berpikir bagi perempuan. Makanya sampai sekarang masih ada perempuan yang berpendidikan kayak kalian kan, masih ada perempuan yang berani berpikir. Dan yang selanjutnya itu ini Muhammad
Ali Fasha, Muhammad Abdul. Dialah yang pembaru pendidikan Islam. Dia adalah seorang pembaru pendidikan, di mana disinilah modernisasi pendidikan itu adanya dibedakan antara madrasah dengan sekolah umum. Kurikulum madrasah dan sekolah umum, dialah yang mencetuskan itu supaya apa? Dia merasa supaya Islam atau pendidikan ini tidak ada dikotomi. Masing-masing ada anunya, ada porsinya, betul. 100. Oke, betul-betul ada porsinya. Makanya tapi sekarang kita lihat juga masih ada dikotomi seperti itu. Tapi inilah sosok dan yang kita kenal di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang dimana dua orang sahabat ini yang menimba ilmu bersama tapi beda pemahaman. Kiai Haji Ahmad Dahlan integrasi pendidikan agama dan umum. Dia membuat madrasah Hidayah Muhammadiyah, dan dia seorang pendiri organisasi masyarakat Muhammadiyah. Sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang resolusi jihad yang sekarang resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang diperingati sekarang sebagai Hari Santri Nasional. Dialah juga yang pendiri organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Pembentukan karakter melalui pendidikan, jadi dia bukan sekolah formal, tapi yang sekarang itu pondoknya dia Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Itulah beberapa tokoh dari pencetus atau beberapa tokoh yang berpengaruh dalam peradaban Islam di masa modern. Oke, selanjutnya kita akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1 lagi-lagi, kelompok 2 sampai sini. Iya. Kelompok 3. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Kelompok 1 yang pertama, kelompok 2 yang kedua, dan kelompok 3 yang ketiga. Gitu. Kalis caranya kerjakan. Tapi sebelumnya saya mau urutkan dulu nomornya. Kau nomor 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat nomornya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalian berdiskusi dan cari jawabannya. 5 menit saya kasihkan waktu. Setelah itu saya menunjuk nomor. Jadi saya menunjuk nomor. Jadi ini kerja kelompok, tapi bukan satu yang presentasi. Hanya saya bilang, umpama nomor 1 dari kelompok 1, berarti dia yang berdiri untuk menjawab pertanyaan. Paham? Oke, 5 menit dari sekarang. Bisa menggunakan media elektronik. Bisa. Nomor 1 yang berurutan dari sana 1, 2, dan 3. Itu kita beli nomor 2, nanti mau tunjuk nomornya. Diskusi kelompok.
Boleh pakai internet, boleh pakai media sosial, apa-apa. Yang ini lagi. Ini kita ini semuanya kelompok 2, kadang-kadang nomor 2, kalau kita nomor 2, 3, 4, Bapak dan tunjuk ini kenapa ini aja? Kenapa pilih nomor 3? Satu nomor saya kena, satu nomor, satu orang, satu nomor. Tahu itu malah dari yang mengerti kan? Satu nomor, satu nomor. Itu nih, itu apa? Sudah Pak. Sudah? Sudah? Sudah Bapak. Oke. Bisa diam dulu? Selesaikan? Oke. Nomor 3 dari kelompok 3. Nomor 3 dari kelompok 3 siapa? Saya Pak. Oke. Jawab. Di sini saya. Jelaskan kontribusi tokoh Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pembaruan pendidikan Pak berdiri atau duduk di Berdiri di tempat. Jadi, Kiai Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah organisasi Islam yang berperan besar dalam pembaruan pendidikan di Indonesia. Pada abad ke-20, kontribusinya itu antara lain pendidikan modern yang membangun sekolah-sekolah modern yang membangun kurikulum agama dan umum. Kemudian yang kedua, pembaruan sistem pendidikan, yaitu mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, pemberdayaan perempuan, itu mendirikan sekolah untuk perempuan, meningkatkan akses pendidikan bagi mereka. Kemudian yang keempat, pengembangan kurikulum, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai Islam. Oke, baik, tepuk tangan. Sekarang kelompok nomor 4 nomor 4 dari kelompok 1. Ya Pak. Diri. Ya. Saya ini yang ingin jelaskan tentang tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern dalam upaya menunjukkan kembali kepada Islam. Salah satu tokohnya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan Pak. Ya, salah satu pembaru atau menghidupkan kembali peradaban Islam pada saat itu sesuai penjelasan Bapak tadi, di mana dia juga berpengaruh dan mendirikan sekolah-sekolah yang juga berpengaruh di lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat Muhammadiyah Pak. Terima kasih. Pan. Kelompok 2 sih nomor 5. nomor 2 dari kelompok 2. Publikasi. Baik, di mana pertanyaannya itu ada analisis penyebab kemunduran peradaban Islam pada masa pertengahan tahun 1250 sampai 1200 Masehi dan jelaskan dampak bagi dunia Islam. Baik, dampak bagi dunia Islam yaitu yang pertama kemunduran politik. Ada beberapa perpecahan kekuasaan yang dimana politik tersebut harus hancur dalam berbagai negara dan yang kecil. Kemudian yang kedua, kekuatan militer dan politik yang menurun, dan yang ketiga itu di mana hancurnya kekuasaan politik yang dimana kekuasaannya itu berbeda-beda dari setiap negara. Kemudian ada kemunduran ekonomi. Yang pertama itu ada penyusutan perdagangan bagi setiap ekonomi, dan yang kedua penurunan pendapatan per kapita, dan yang ketiga timbulnya kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Dan yang ketiga itu kemunduran intelektual, kurangnya minat terhadap ilmu pengetahuan. Dan yang kedua penurunan produktivitas intelektual dan terkendala perkembangan sains dan teknologi. Oke, baik, teman. Disebutkan sedikit bahwasanya peradaban Islam pada masa modern tahun 1800 ada merupakan periode yang dimana Islam kembali mengalami kemajuan dan sebelumnya mengalami kemunduran pada saat itu akibatnya faktor internal tadi dan faktor eksternal tadi yang saya sudah jelaskan. Tokoh-tokoh
seperti Muhammad Dahlan, Ahmad Dahlan, Ali Pasha, Jamal Nurdin Al-Loni adalah orang-orang yang membuat peradaban Islam itu kembali maju. Jadi saya rasa kalian paham semua tadi, menjawab semua toh? Iya, Pak. Baik. Selanjutnya saya kasihkan tugas untuk ke depan. Di sini ada beberapa, masih ada 5 tokoh. Di sini 5 tokoh. Sebenarnya masih banyak sekali tokoh pembaharu Islam pada masa modern. Saya ingin tadi kan sudah bagi kelompok toh? Nah, berarti dalam satu kelompok cari 2 tokoh dengan ide-ide gagasannya. Bisa? Bisa, Pak. Oke, tulis. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran kali ini. Saya peringatkan lagi kepada kalian semua agar senantiasa ulang-ulang pelajarannya di rumah. Sebelum kita masuk minggu depan, saya akan tanya-tanyakan lagi tentang periode Islam pada masa ini. Nanti kita akan belajar tentang periode Islam, hikmah dari tokoh-tokoh itu yang tadi. Oke, baik. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.